wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala man bihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambut, kita hormati tamu kita yang datang dari Jakarta, yang merupakan kader terbaik partai P3, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Abangda Haji Hilman Ismail Hadrun SI, yang tadi baru mendarat sebelum Ba'da Jumat. Hapus dulu buat ketua kami. Yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita sambut juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah yang putra asli Batangkuis, tinggalnya di desa Bakaran Batu, Bintang Riau. Kemudian sama kita hormati tokoh kita Bapak Haji Zainal Abidin. Terima kasih Pak Haji sudah selalu hadir di acara P3. Kemudian Pak Ustadz Iwan yang sudah tadi membacakan doa untuk kita semua. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua DPW P3 Sumatera Utara, ada Abangda Haji Ajak Sahri Ensos, dan ada Bapak Johnson Sihaluhu yang baru datang. Pak Johnson ini Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Sumatera Utara. Gak usah bertanya-tanya dalam hati kok ada pula di P3 yang berbeda agama. Pak Johnson ini namanya aja ya Johnson Sihaluhu, tapi dari mulai lahir sudah Islam. Jadi gak usah samsi, karena di P3 nggak ada yang di luar non-Islam. Kemudian hadir juga Ketua OKK DPC P3 dari Serdang, Abangda Haji Alwansah Tarahap. Beliau ini juga asli putra Batangkuis, tinggalnya di desa Tanjung Sari. Ada bendahara DPC P3 dari Serdang, Saudara Abdul Ghafur Sina, yang juga lahirnya juga di desa Bakaran Batu. Dan tokoh-tokoh yang lain, Ketua PAC Batangkuis, Bangga Jauhari, dan seluruh pengurus PAC yang hadir, Bapak Ibu, kita semua yang mungkin tidak bisa sesebut satu persatu yang saya banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keafiatan, sehingga kita bisa berhadir dari mulai jam 13.30 tadi. Ibu sudah ramai hadir di acara kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua yang senantiasa berselawat kepadanya, kiranya nanti kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat kita semua, terkhusus Desa Bakaran Batu dari Dusun 1 sampai dengan Dusun 3 yang sudah hadir memenuhi undangan dari Partai Persatuan Pembangunan, baik melalui Saudara Arifin maupun Saudara Abdul Ghafur, tapi Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Hadirnya Pak Japar dan Pak Hilman kemari tidak lain tidak bukan adalah ingin secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena memang P3 ini partai yang memang unik, partai yang memang berbeda, partai yang memang punya ciri khas untuk selalu hadir di hadapan masyarakat, baik lewat silaturahmi maupun lewat agenda-agenda yang lain. Nah, sore hari ini Bapak Ibu, Pak Japar sengaja hadir ke Bakaran Batu dalam rangkaian kegiatan reses. Reses ini sebetulnya bahasa yang sangat simpel. Kalau kami di DPR disebut dengan reses. Tapi kalau di masyarakat, hakikat dan tafsir dari reses ini
tidak lain tidak bukan kami sebagai anggota DPR itu diwajibkan untuk turun ke masyarakat, bertatap muka, berdiskusi, mendengarkan apa yang mungkin menjadi permasalahan di masyarakat kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jainal, saya sudah tangkap. Sebelum Pak Jainal tadi diberi sambutan pun saya sudah tangkap duluan. Pasti yang disampaikan masalah banjir. Karena memang ini masalah yang memang menjadi masalah prioritas oleh Pemkab Deli Serdang. Nah Pak Jainal, insya Allah hasil reses saya yang kemarin di Dusun 1 itu akan segera diresesikan untuk segera melakukan normalisasi ya sungai kecil kita sampai tembus ke desa Serotan agar memang ketika hujan lebat itu tidak akan lagi banjir. Nah inilah salah satu makanya Pak Japar hadir kemari untuk mendengarkan apa sebetulnya permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Makanya kami sebagai anggota DPR ini diwajibkan oleh partai. Tidak boleh kami terlena, tidak boleh kami mementingkan diri pribadi kami. Kenapa? Karena P3 ini partai yang berbeda dengan partai-partai lain. Maka ketika kami diamanahkan menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, maka diwajibkan bagi kami untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Inilah bedanya P3 mungkin dengan partai-partai lain. Kenapa? Karena kami menyandang status anggota DPR. DPR itu kalau disingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Di situ ada kata-kata kalimat di ujungnya rakyat, wakil rakyat. Kalau sudah ada kalimat wakil rakyat, berarti saya dan Pak Japar ini adalah wakilnya Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ada rakyat yang minta tolong, rakyat ada yang minta bantu dengan kami, maka kami sudah berkewajiban untuk semampu kami bisa membantu masyarakat lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Maka diharamkan bagi kami Bapak Ibu anggota kader P3 yang duduk sebagai anggota DPR untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi insya Allah saya dan Pak Japar nanti akan menampung apa yang menjadi permasalahan di masyarakat karena memang ini perintah partai, perintah P3 yang harus kami jalankan khususnya di desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis ini. Kenapa? Karena memang P3 itu salah satu partai yang masih tetap istiqomah, tetap konsisten, partai Islam tertua. Nomor HP mama Ibu gak usah sanksi. Kalau ibu suatu saat nanti pemilu 2024 mau milih P3, ibu gak usah sanksi. Yang ibu pilih itu pasti semua satu akidah dengan kita. Tidak ada yang non muslim di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kalaupun ibu pilih si A, misalnya kalah si A yang duduk si B dalam satu partai P3, itu tetap yang duduk itu adalah satu akidah dengan kita. Kenapa? Karena cuman P3 yang sampai saat ini partai yang berajaskan Islam. Makanya saya dan Pak Japar ini tidak akan pernah bisa berpaling dari P3. Kalaupun ada seorang konglomerat datang memujuk kami untuk pindah partai, dikasih kami misalnya uang yang begitu banyak, kami insya Allah tidak akan tergiur walaupun uang itu luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena cuma di P3 lah kami yang merasa nyaman berlindung di bawah naungan Ka'bah. Makanya saya sering katakan Bapak Ibu, berpolitik, berpartai, cuman di P3 ini yang nilainya adalah ibadah. Mungkin kalau Ibu heran, kok pandai-pandai Pak Misnan pula, cuman P3 ketika kita masuk nilainya ibadah. Karena cuman P3, yang saya katakan tadi, partai yang memang masih tetap konsisten istiqomah, lambangnya Ka'bah, ajasnya Islam, semua pengurusnya adalah satu akidah. Begitu Ibu pilih P3, ini nilainya ibadah. Kenapa? Karena dalam pesan Rasulullah, hadis Rasulullah, ada 5 hal yang Ibu pandang saja ini merupakan ibadah. An-nazru ilal Quran.
Ibu pandang Al-Quran ibadah. An-nazru wali walidain, ibu pandang wajah kedua orang tua kita, ini ibadah. An-nazru ilal washil ali, ketika Ustadz Zainal Abidin ini kita anggap termasuk orang alim, kita pandang wajahnya, ini ibadah. Makanya sebelum pulang Ustadz Zainal Abidin kita pandang lama-lama karena ibadah. Itu cemburu. Kemudian an-nazru ilal jamjam, memandang air jamjam, ibadah. Nah yang ketiga, ini yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? An-nazru ilal Ka'bah. Ibu pandang lambang Ka'bah ini ibadah. Apalagi nanti 2024 ibu pilih, maka masuk surga lah yang memilih Ka'bah. Kenapa? Karena cuma P3 lah salah satu partai yang lambangnya Ka'bah. Setiap kita sholat 5 waktu, kita menghadap kiblat, kiblat kita adalah Ka'bah. Betul nggak? Betul. Nah, saya berterima kasih Ibu sudah hadir. Ini kesempatan saya sampaikan kepada Ibu supaya kita bisa membuka cakrawala kita. Nanti ketika 2024 jangan salah pilih. Hati-hati kalau Ibu salah pilih, nanti malaikat marah. Begitu Ibu ditanya nanti, Rabbuka, siapa nama Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat bilang, bagus. Tapi ketika ditanya, man kiblatka, siapa kiblatku? Ibu jawab Ka'bah. Malaikat marah, bohong itu ya Allah. Kenapa? Karena semasa hidupnya gak pernah milih tiga. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ayo, insya Allah kami tetap konsisten dengan Pak Japar. Apa yang menjadi permasalahan, mudah-mudahan akan kami telangkai sebagai wakil dari Bapak Ibu sekalian. Pak Zainal Abidin, saya terima kasih karena saya sebagai ketua partai, Pak Zainal ini selalu hadir dalam kegiatan Partai Persatuan Pembangunan dalam bentuk reses maupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Makanya insya Allah Bapak Ibu, Pak Japar ini nanti akan naik kelas. Jangan lupa, Pak Japar ini orang asli Batangkis. Insya Allah Pak Japar akan maju menjadi calon anggota DPR RI. Ini lebih luas lagi jangkauan. Dan ada lagi yang harus kita sampaikan ke Bapak Ibu. Tadi Pak Zainal sudah singgung sedikit, sebentar lagi kita mau pilkades. Ya, jangan gara-gara pesta demokrasi pilkades lalu silaturahmi Bapak Ibu terpecah. Jaga kekompakan kita, jaga kebersamaan kita. Siapa yang mungkin yang Ibu anggap calon yang terbaik, itulah yang kita pilih. Ada hadir bersama kita calon kepala desa kita, Bapak Arifin, yang juga moderator pemuda. Saya yakin ketika masyarakat menyatukan suaranya, menyatukan persepsinya, untuk sama-sama nanti tanggal 18 April datang ke TPS memilih Adinda Arifin ini, insya Allah Bangkalan Batu akan lebih baik dari desa-desa yang lain. Karena memang saya dengan Adinda Arifin ini sudah lama berkomunikasi, sudah lama. Desa itu bisa akan maju kalau kepala desanya itu bersinergi dengan anggota DPR. Desa yang mengusulkan lewat musbehah, maka DPR yang akan mengawal di kabupaten. Jadi secara otomatis 10 diusulkan misalnya musbehah dikawal di DPR, insya Allah itu tidak dilaksanakan, pasti insya Allah akan realisasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, kalau masih ada calon yang terbaik dari calon-calon yang lain, ya saya berharap yang hadir hari ini, ayo sama-sama kita satukan persepsi kita untuk memenangkan Adinda Arifin menjadi calon kepala desa untuk periode 2020-2024. Yakin? Jangan ada dusta di antara tunggu tanggal 14 April harus menang Adinda Arifin menjadi kepala desa Bangkalan. Saya kira ini Bapak Ibu, kita dengarkan nanti arahan dari Pak Hilman, dari Pak Japar. Mudah-mudahan kedatangan Pak Hilman dan Pak Japar membawa kebaikan untuk desa Bangkalan Batu, Kecamatan Batangkis ini. Bila
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.